Baik, sebelum mulai, perkenalkan nama saya Christopher Manalu, NIM saya 23005110111. Saya dari Universitas Andalas, jurusan Manajemen Pemasaran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang ide usaha yang akan saya kembangkan, yaitu Escobar Shake. Latar belakang dari Escobar Shake berdasarkan hasil pengamatan dan identifikasi masalah di lingkungan sekitar, saya menemukan bahwa saat ini industri fashion didominasi oleh tren fast fashion yang menyebabkan terjadinya fenomena keseragaman gaya atau uniformity di masyarakat. Banyak individu, khususnya generasi muda di area perkotaan, merasa kehilangan identitas diri karena pilihan pakaian yang tersedia di pasar cenderung monoton dan kurang memiliki karakter yang kuat. Selain itu, terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi akan lini pakaian yang mampu berfungsi sebagai statement piece untuk menunjukkan sisi dominan, berwibawa, dan eksklusif bagi pemakainya. Masalah inilah yang menjadi landasan bagi saya untuk merancang sebuah solusi bisnis melalui brand Escobar saya. Lanjut, solusi solusi atau produk jasa yang saya tawarkan. Sebagai solusi untuk permasalahan keseragaman gaya di masyarakat, saya menghadirkan Escobar sebuah brand fashion yang menawarkan lini pakaian luxury, streetwear, dengan karakter desain yang tegas dan berani. Produk yang ditawarkan mencakup berbagai pakaian seperti kaos premium, hoodie, dan jaket yang dirancang khusus untuk memberikan kesan dominan dan eksklusif bagi pemakainya. Dengan fokus pada siluet yang kuat dan material berkualitas tinggi, Escobar tidak hanya bersekadar menjual pakaian, tetapi memberikan identitas baru bagi individu yang ingin membangun personal branding yang berwibawa di tengah keramaian. Melalui pendekatan desain yang orisinal dan produksi yang terbatas, produk ini menjadi solusi nyata bagi konsumen yang mencari nilai tambah dan keunikan yang tidak ditemukan pada brand fashion lainnya. Mungkin kita lanjut ke value propositionnya. Value proposition utama dari Escobar terletak pada penggabungan antara estetika luxury dan karakter desain yang intimidatif namun tetap elegan. Sebuah celah yang jarang diisi oleh brand lokal saat ini, kami menawarkan keunggulan melalui kualitas material premium, standar butik yang menjamin ketahanan produk jangka panjang, eh, serta sistem produksi terbatas atau limited drop untuk menjaga nilai eksklusivitas bagi setiap pelanggan. Dengan memiliki produk Escobar konsumen tidak hanya sekedar membeli pakaian, melainkan sebuah instrumen untuk membangun personal branding yang berwibawa, berani, dan menonjol secara visual di tengah keramaian. Hmm, Target pasar saya tentang Escobar di tengah masyarakat secara demografi, yaitu jenis kelamin kami yang mungkin angkat kami targetkan itu laki-laki dan perempuan atau unisex namanya. Brand ini didesain agar bisa dipakai oleh siapa saja yang menyukai gaya sweet street. Eh, untuk pekerjaannya, mungkin mereka yang mahasiswa, pekerja kreatif, dan freelance, pengusaha muda, atau mereka yang bekerja di lingkungan yang tidak kaku secara berpakaian. Untuk usia yang kami targetkan yaitu usia dari 18 sampai 35 tahun. Usia ini merupakan usia produktif untuk mahasiswa dan profesi muda. Secara psikografi, kepribadian yang memiliki kepercayaan tinggi cenderung ingin tampil dominan gaya hidup atau lifestyle. Aktif aktif di media sosial, berani menjadi pusat perhatian, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Lanjut model bisnis singkat. Sumber daya pendapatan seperti revenue streams, menjual produk langsung. Pendapatan utama berasal dari penjualan koleksi pakaian,
kaos, hoodie, jaket secara retail. Limited sistem limited drop menggunakan strategi peluncuran produk terbatas secara berkala untuk menciptakan permintaan dan menjaga perputaran arus kas yang cepat. Up- Upselling, penjualan aksesoris tambahan seperti topi atau jas. Ini mungkin eh, tambahan baru dari produk Escobar Seh yang melengkapi koleksi utama pakaian tamu. Yang kedua, cara menjual atau sales channel. Yang pertama yaitu direct to consumer atau D2C online. Penjualan langsung kepada pelanggan melalui website resmi Escobase dan media sosial eh, melalui Instagram Shopping atau Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. E-commerce-nya kami memanfaatkan platform seperti Shopee atau Tokopedia untuk memperluas jangkauan distribusi secara nasional. Yang ketiga, pop-up store atau event. Ini rencana masa depan mengikuti pameran fashion atau komunitas kreatif untuk memberikan pengalaman fisik pada pelanggan. Yang ketiga, strategi promosi atau marketing strateginya, misteri atau storytelling marketing. Membangun rasa penasaran melalui konten visual yang gelap, estetik, dan penuh teka-teki di TikTok dan di Instagram untuk memperkuat kesan eksklusif. Yang kedua, micro influencer collaboration. Bekerja sama dengan influencer di bidang fashion, street, street, atau seni yang memiliki audiens sesuai dengan targeting psikografi Escobar. Yang ketiga yaitu ya user generate konten atau UGC. Memberikan apresiasi atau fitur bagi pelanggan yang memberikan foto outs mereka atau OOTD menggunakan tagar atau hashtag Escobar Say Dominance. Lanjut strategi pemasaran Escobar Say, kami membuat konten blog di media sosial untuk menghibur atau edukatif audiens. Yang kedua, mengadakan webinar atau workshop sebagai sarana edukatif dan promosi. Yang ketiga, berkolaborasi dengan platform lain untuk memperluas jangkauan. Rencana keuangan ini merupakan eh, awal rencana dari Escobar C. Itu yang pertama biaya operasional bulanan sebesar 20 juta termasuk gaji, iklan, dan operasional. Durasi pendapatan mungkin sampai 30 juta per bulan atau di tahun pertama dan akan meningkat setiap tahun sebesar 15%. Profit margin kami yaitu ditargetkan sampai 25% per tahun. Rencana eksekusi mungkin bulan pertama sampai 3 kami mau melakukan persiapan operasional atau perekrutan tim dan peluncuran media sosial. Bulan keempat atau keenam memulai kampanye klien pertama dan memperluas jaringan klien. Yang bulan 7 sampai 12 optimasi layanan, membangun portofolio dan evaluasi kinerja. Di tahun berikutnya mungkin kami akan melakukan ekspansi layanan dan peningkatan basis klien. Mungkin lanjut kesimpulan dan saran. Sebagai kesimpulan, proyek Escobase ini hadir bukan hanya sebagai upaya pemenuhan tugas akademik saya, melainkan sebagai respon kreatif terhadap kejenuhan pasar fashion lokal akan mendesain yang monoton melalui proses project basis learning ini. Saya telah membedah setiap aspek usaha, mulai dari akar permasalahan masyarakat hingga perencanaan model bisnis yang berkelanjutan. Saya sangat yakin bahwa dengan mengandalkan nilai eksklusivitas, kualitas premium, dan identitas visual yang dominan, Escobarse memiliki potensi besar untuk mengisi celah pasar luxury Swiss di Indonesia. Harapan saya, rancangan ini dapat menjadi langkah awal yang nyata untuk dalam menghadirkan brand lokal yang tidak hanya menjual produk, tetapi memberikan wibawa dan jati diri bagi pemakaian. Terima kasih atas perhatiannya dan beri yang
diberikan terhadap presentasi ide bisnis saya ini. Mari kita mulai dari revolusi gaya Anda dan jadikan dominan bersama Escobar C. Mungkin sekian eh, PPT dari ide usaha saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.